juga yang saya hormati Ketua Komite Min 1 Kendal beserta seluruh jajarannya, dan terima kasih telah membersamai para Min Kendal untuk bisa terus bergerak maju sehingga bisa meraih sukses yang luar biasa. Yang saya hormati juga para tamu undangan, khusus kepala aman atau yang mewakili para MTSN 1 dan diwakili ya wakamatnya, juga kepala MTSN 2 alhamdulillah hadir secara pribadi. Yang saya hormati juga yang punya gawe kepala Min 1 Kendal beserta seluruh wakamatnya dan seluruh wali kelas Dewan Guru Min 1 Kendal. Juga yang saya hormati dan sungguh ini luar biasa karena kita bisa melaksanakan kegiatan Khatmil Quran dan akhir sana kelas 6 Min 1 Kendal di Pendopo ini. Jadi anak-anakku semuanya yang sangat luar biasa yang saya sayangi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim pada kegiatan Khatmil Quran dan juga akhir sana kelas 6 Min 1 Kendal dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang hari ini melaksanakan kegiatan Khatmil Quran dan akhir kelas 6 ini ilmunya akan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Ilmu yang bermanfaat itu nanti kalau mau melanjutkan insya Allah diterima dimanapun sesuai dengan keinginan atau cita-cita dari anak-anakku semuanya. Selawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti syariat-syariatnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat kelak kita memperoleh pertolongannya sehingga bisa dimasukkan ke surganya Allah bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Bapak Kepala Amin pertama ada pantun, saya juga akan balas pantun beliau. Yang pertama, pagi hari ke pasar baru, perginya dengan naik bajai. Sungguh mulia jasa Bapak dan Ibu guru mendidik anak-anak menjadi pandai. Kemudian pantun yang kedua untuk anak-anakku semuanya. Di puncak gunung ada perunggu, saat dicari tidak ketemu. Masa depan akan menunggu siswa-siswi yang berilmu. Paling tidak saya akan menyampaikan di sini 5 manfaat setelah anak-anakku semuanya bersama dari kelas 1 sampai kelas 6 menuntut ilmu di Min 1 Kendal. Yang pertama adalah ziyadatul ilmu, bertambahnya ilmu, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama ketika belajar di Min 1 Kendal. Ketika anak-anakku dulu masuk itu kan masih kecil, belum bisa apa-apa. Hari ini kita bisa menyaksikan tadi ada yang pinter nari, ini ada juga yang tadi nyanyi luar biasa. Ini semuanya merupakan talenta yang dimiliki oleh anak-anak semuanya yang berhasil digali oleh Bapak dan Ibu guru, sehingga bakat alamiah tersebut dikembangkan sesuai dengan potensinya di akhir
perjalanannya ketika mencari ilmu di Min 1 Kendal ini, bakat alamiah tersebut ya, sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu semuanya, sehingga kita bisa menyaksikan 6 tahun ini penguasaan ilmu pengetahuan di bidang akademik dan juga penguasaan non akademiknya sudah alhamdulillah maju. Bahkan ada tadi kita dengar bersama siswa-siswi kita yang sudah berhasil menjadi hafidh-hafidhah di situ. Meskipun hanya baru sekian berapa juz ya juz aman. Ini luar biasa. Oleh karena itu tantangan ke depan mungkin bisa ditambahkan lagi, karena sekali lagi Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu, sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian yang kedua, setelah bertambahnya ilmu, harapannya bertambah juga kebaikannya, sehingga manfaatnya ziyadatul khair. Jadi bertambahnya kebaikan. Jadi kalau dulu mungkin anak-anakku ini belum bisa ya, ibaratnya kata dengan santun. Mudah-mudahan setelah keluar dari kelas 6 di Min 1 Kendal ini bisa ngomong dengan bahasa Jawa, apalagi dengan bahasa Jawa yang halus. Nah, ini tantangan lagi bagi Min 1 Kendal untuk bisa membiasakan dengan mengedepankan bahasa Jawa halus. Nah, ini karena secara tidak langsung nantinya berdampak pada pendidikan karakternya. Ini basa Jawa sing halus kuwi arep jengkelok kaya ngopo kuwi ya tetep nganggo basa halus, sehingga dianggap bukan marah. Luar biasanya. Kemudian yang ketiga, ziyadatul asatid. Jadi bertambahnya guru. Sejak kelas 1 sampai kelas 6 itu paling tidak ya diajar, dididik, dibimbing oleh 10 guru paling tidak. Oleh karena itu bertambahnya guru, sehingga besok kalau sudah menjadi orang yang sukses itu riwayat sejak kecil pendidikan dasar sampai perguruan tinggi itu akan jelas. Ini guru-gurunya siapa saja, jadi sanadnya itu nyambung ibaratnya. Jadi ngomong ora jargon. Jadi memang ini dulu pernah dikatakan oleh guru saya. Siapa gurunya? Tahu. Karena tidak ada yang namanya mantan guru. Nah, tidak ada. Jadi meskipun besok sudah tua seperti saya pernah mempunyai guru. Saya juga hafal guru saya itu ini apa semuanya. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, ziyadatul walid. Jadi bertambahnya orang tua. Jika di rumah dulu kan hanya orang tua biologis yang melahirkan dan bapak. Tapi ketika belajar di Kendal bertambah ini orang tuanya. Semakin banyak orang tuanya, semakin banyak yang mendoakan, semakin anak-anakku sukses. Amin ya rabbal alamin. Kemudian karena banyak yang mendoakan itu, nantinya akan bertambah juga ziyadatul barokah. Dalam kehidupan ini kan yang kita cari hanya kasih sayang dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadi saya yakin jadi di 2045 Indonesia emas, anak-anakku yang sekarang ini baru keluar dari Min 1 Kendal ini pasti ada yang menggantikan
Pak Ketua DPRD Kabupaten Kendal, saya yakin. Dan mudah-mudahan di 2045 itu yang menggantikan alumni dari Min 1 Kendal. Amin ya Rabbal. Itu di Indonesia Mas. Karena kalau bicara Mas 2045, ini 2024, ini berapa tahun lagi? Tentunya pas momennya. Dan saya sangat yakin dari 152 ini tentunya semuanya akan sukses. Amin ya Rabbal alamin. Oleh karena itu kunci sukses wahai anak-anakku semuanya, yang pertama kudu pinter. Ya anak-anakku, biar hidupnya besok sukses kudu pinter. Syaratnya pinter kuwi kudu maca lan kudu nulis. Gitu. Nek ana tulisan diwaca, nek wis pinter nulis. Sebab apa? Biar bisa meninggalkan jejak digital yang baik pada generasi penerus kita. Itu. Maka posisi yang pertama menurut Rasulullah itu adalah wong sing berilmu, kun aliman. Itu yang pertama, itu alim, wong sing duwe ilmu. Nah, guru kuwi muta'alim kuwi grade kedua. Yang pertama kun aliman, sebab wong kuwi nek wis duwe ilmu akeh. Alim itu menguasai semuanya. Terlebih juga alim di bidang agama luar biasa. Nanti di akhir itu saya akan bacakan juga ada naskah yang ditulis oleh oleh B.J. Habibie, itu sungguh menyentuh perasaan kita. Jadi yang pertama itu alim, yang kedua muta'alliman. Nah, mau sing gelem ngulangi ilmu, ngulang guru. Jadi saya nggak tahu, ini kan hadis ini kan sudah sekian abad yang lalu, sehingga mungkin kalau guru-guru yang sekarang ini grade-nya masih 2 apa tidak, tapi tentunya muta'alim di sini itu mudah-mudahan kita masih mendapatkan barokahnya itu aja. Karena apa? Muta'alim itu kategorinya di pesantren, di diniyah ataupun di TPG. Kalau muta'alim di pendidikan formal itu karena udah digaji juga mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi ibaratnya kalau dulu kata kiai saya, besok guru kuwi engko ning swargane paling dhisik. Nah, dong saiki wis tunjangane dijaluk ning donya, jare guru kuwi besok paling kene. Sebab apa? Bayarane wis jaluk ning kene, tunjangane yo wis dikeki ning kene. Jadi mlebu ning swargane wis kene, dijaluk ning donya kabeh, di DP dhisik. Ya, paspor. Muta'alim. Kemudian yang ketiga mustami'an, wong sing gelem ngrungokke. Ya anak-anakku kabeh dijelaske karo guru kuwi kan ngrungokke kabeh, memperhatikan semuanya. Insya Allah nantinya akan memperoleh keberkahan. Sehingga apa? Ketika Anda semuanya besok sukses, ini jangan lupa bahwa kesuksesan Anda itu bukan karena Anda sendiri, akan tetapi ada doa dari orang tua Anda semuanya. Nah, orang tuanya yang pertama, yang di rumah, yang melahirkan, yang didik di rumah, yang keduanya guru-guru Anda semuanya. Nah, ini kan fondasi yang sangat utama untuk pendidikan dasar. Grade yang keempatnya kan al-muhibban, hanya pecinta ilmu pengetahuan.
ini. Iya, tapi yang kon ngrungokke ora gelem. Mung seneng tok nek ana wong ngaji. Seneng tok misalkan nek kon ada apa namanya pengajian. Tapi ketika pas pengajian ini dilaksanakan ora gelem ngrungokke malah lunga. Maka grade-nya keempat gitu. Tapi yang terpenting wala takunil khamisa. Jadi grade yang kelima wis ora duwe ilmu, ora gelem mulang, ora gelem ngrungokke, ora cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi itu yang pertama, jadi pinter. Yang keduanya kudu kreatif. Nah, anak-anakku semuanya tadi sudah disampaikan Pak Ketua DPRD. Jadi tantangan di apa namanya pendidikan ke depan ini karena kita mengalami arus globalisasi, maka sekali lagi teknologi informasi itu akan masuk. Oleh karena itu dibutuhkan skill, kreativitas. Yang kreativitas itu didasarkan pada bakat alamiah yang dimiliki oleh anak-anakku semuanya. Maka pantas saja dulu Rasulullah itu bersabda, "Idza musidal amru ila ghairi ahlika fantahir sa'ah." Jadi nek ono perkara kuwi diserahke wong sing ora ahline ya ora sukses. Nah itu. Makanya sekali lagi ayo kreatif kuwi keterampilan, kuwi keahlian. Maka kreativitas, keahlian, keterampilan itu harus senantiasa dilatih. Gitu. Karena kalau tidak dilatih akan hilang. Ini terkait dengan keterampilan. Sama halnya keterampilan berbahasa Jawa, keterampilan berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Ini kalau tidak dibiasakan, tidak dilatih setiap hari akan hilang sepandai apapun. Iya. Saya itu dulu bahasa Inggrisnya memang bagus, tapi karena sudah sekian puluh tahun tidak dilatih, karena saya itu di lembaga bahasa dan dulu pernah ikut tes untuk pembibitan dosen. Alhamdulillah juga saya lulus. Harus ikut di Kanada. Saya waktu itu disuruh untuk cari transport ke sana sama tinggal, untuk biaya tinggal di Kanada selama 1 bulan sebelum anggaran dari pemerintah itu cair. Aku nggak punya duit apa-apa, sehingga aku mundur, digantikan oleh bawahnya. Iya, tapi kalau disuruh belajar bahasa Inggris karena udah punya dasar yang baik sejak awal, ya alhamdulillah masih baik. Maka TOEFL saya kemarin itu tertinggi dan alhamdulillah bahasa Inggris di S3 saya itu juga nilainya 100. Ini keterampilan. Yang apabila kita sudah memiliki dasar yang baik, berapa puluh tahun pun ketika digali lagi, dibiasakan lagi, bisa. Tapi kalau sudah tidak punya dasar yang baik, ya sulit. Maka sekali lagi kreativitas, keterampilan, keahlian itu harus senantiasa dilatih. Maka dari itu tadi, ya kudu maca, nulis, latihan. Kemudian yang ketiga adalah akhlak mulia, karakter. Itu penting. Saiki wong Indonesia itu akeh wong sing pinter, tapi sing memiliki karakter yang baik itu yang sedikit. Maka saya titip pada anak-anakku semuanya, ayo junjung tinggi akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Nek ngomong kalau sesama sing apik, ya ini luar biasa, ya, luar biasa. Karena karakter ini kan
mencerminkan dari budaya. Ketika kita memiliki karakter yang baik, maka akan tercermin pada ngakui. Iya. Tapi kalau kita tidak memiliki akhlakul karimah, jangankan orang lain, ya, orang tuanya sendiri itu aja kadang nggak mau ngaku. Saya contohkan misalnya, ada anak itu yang ketika maghrib misalnya, itu mengumandangkan azan misalnya, itu orang-orang pada tanya, itu suaranya bagus, anaknya siapa itu? Oh itu anaknya Pak Muhammad Makmun. Oh pantas saja bapaknya itu punya pondok, ibunya juga hafidhoh, pantas. Ada lagi anaknya yang nakal kayak gitu, ya senengnya kelahi, nyakiti. Kalau bulanan baru kuwi konconya mesti do nangis. Kenapa kok nangis? Aku ditukari karo si Ahmad. Ahmad ki sapa? Anaknya Pak Mahrus. Oh, pantes wae. Pak Mahrus anaknya senenge gendut gitu. Ketika dengar orang tuanya, saya ngomong, "Bu, lho, anakmu lho ngakali." Untung ane lak gelem ngaku. Ngomongnya anakmu. Jare ibune nak wae anakmu. Aku sono dua anak yo gara-gara awakmu. Itu jadi jangan kan orang lain, orang tuanya sendiri aja nggak mau ngaku. Ini pentingnya karakter. Maka di sana ada Syekh As-Sauki yang dalam syairnya berkata, wa innamal umamu akhlaquma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Misalnya itu pentingnya ketika seseorang tidak memiliki akhlak budi pekerti yang baik, ya, maka akan hilang apa yang hilang terus masa depan sebuah bangsa ini, masa depan anak-anak. Kemudian yang keempat adalah birrul walidain. Anak-anakmu semuanya sepandai apapun, yakinlah bahwa kesuksesan Anda itu berada di tangan orang tua Anda. Maka apa? Mintalah restu kepada orang tua. Jadi jangan pernah menyakiti orang tuamu. Kalau di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan di Al-Isra 22 itu yang punya waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha indakal kibaru ahaduhuma wa la taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ngomong ahus itu aja nggak boleh pada orang tua. Mengapa ini saya tekankan? Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang ketika kepada orang tua itu disuruh kalau sudah main HP susahnya bukan main. Oleh karena itu, yakinlah anak-anakku semuanya, kesuksesan Anda semuanya itu ditentukan oleh doa orang tua Anda semuanya. Harus yakin. Oleh karena itu, harus birrul walidain. Dan yang terakhir, 5 adalah doa. Nah, anak-anakku semuanya, Anda sudah belajar 6 tahun di satu Kendal dan tentunya sudah diajari juga tentang doa. Oleh karena itu, doa adalah kekuatan yang sungguh luar biasa. Tidak ada takbir yang bisa menghalangi kekuatan doa. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuatan doa. Pertama misalnya ud'uni astajib lakum. Fa idza sa'alaka ibadi
ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi mumpung isih belajar, ayo anak-anakku semuanya rajinlah berdoa. Pertama berdoa mendoakan kedua orang tua Anda. Selanjutnya Anda berdoa untuk kesuksesan Anda baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya sukses ya belajarnya, kemudian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan anak-anakku semuanya. Ya. Yang tentunya kalau kami sih di jajaran Kementerian Agama selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, yang tentunya ada MTSN 1, ada MTSN 2, dan ada MTS swasta yang banyak yang ada di Kabupaten Kendal ini. Saya hanya mempromosikan madrasah ya, karena memang tupoksi saya kan pendidikan di madrasah. Oleh karena itu ya, tadi saya sebetulnya mau menanyakan dari anak-anak yang berprestasi itu adakah yang ingin melanjutkan ke MTS? Nah, mau tak tanyakan tadi. Ya. Mudah-mudahan ada. Tapi sekarang ini yang berprestasi itu saya tadi tak begitu. Dari 10 besar itu aja yang laki-laki hanya 3. 1 tentunya 1, 2, 7 tadi. Tak lihat. Yang 7 itu perempuan semuanya. Nah ini luar biasa. Jadi oleh karena itu saya sekali lagi titip dimanapun anak-anakku semuanya ingin melanjutkan, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Akhir ya pesene yo umpama kok yo arep belajar ning ndi wae jangan dilupakan pendidikan agama, penting. Ya. Iya, mengapa penting? Yang Al-Qur'an disebutkan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin. Sebabnya apa? Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Kendal itu bisa maju, bisa tentrem ya. Ketua DPRD-nya kuwi tafaqahu fiddinnya luar biasa. Jajal umpama kok ya beliau itu hidupnya berada di daerah selatan, ora bakal jadi ketua DPRD. Ora bakal. Iso jadi ketua DPRD itu karena di Kabupaten Kendal yang apa? Religiositasnya itu, indeks religiositasnya itu tinggi. Apalagi kalau dikaitkan dengan amaliyah keagamaannya. Gitu. Bisa diprediksikan kalau indeks religiositasnya itu rendah, ya, ya, maka bisa dipastikan amaliyah keagamaannya juga akan rendah. Nah, ini sangat berdampak. Oleh karena itu dari ayat tersebut akhirnya yang paling akhir ini ada ungkapan hati dari B.J. Habibie ya, soal akhirat yang bikin merinding. Ini ditulis pada 8 Januari 2019 langsung oleh B.J. Habibie yang beliau berpesan ini, saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya,
sepi penghuni, istri sudah meninggal, tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama, duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama, menemani beserta seorang pembantu. 3 anak-anaknya semuanya sukses berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang jadi pengusaha. Namun saat tua seperti ini, aku merasa hampa dan pilu karena aku tidak ada yang, anak-anakku tidak ada yang menemani. Di rumah besar aku merasa kesepian, tidak ada suara anak, tidak ada suara cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Semua anak-anak usiku dan tinggal jauh, entah di mana. Begitu lama waktu ini bergerak, maka saya berpesan bahwa rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatiku, anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahku, cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang, aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa, karena ketika aku mati tak satu pun yang akan aku bawa. Nah, ini nasihat yang luar biasa, masih panjang sekali, dan yang intinya pesan saya itu tadi, ketika anak-anakku mau belajar dimanapun, tolong jangan dilupakan anak-anakku semuanya untuk memperdalam ilmu agama, agar supaya menjadi penuntun bagi anak-anakku semuanya ketika besok sukses. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sukses di dunia dan sukses di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terakhir saya tutup menggunakan pantun, masuk hutan untuk berburu, pulangnya malam membawa papan. Terima kasih Bapak dan Ibu guru, budi jasamu tidak akan kami lupakan. Dan pantun paling akhirnya, beli kain buat kebaya, kebaya merah untuk beribadah. Cukup sekian sambutan saya, semoga anak-anakku soleh solihah.